Tidak ada yang pernah menjadi kaya dengan mempelajari kemiskinan, dan memikirkan kemiskinan. Kebenaran yang mengejutkan tentang kemakmuran adalah, bahwa menjadi makmur itu benar-benar mengejutkan, bukannya salah secara mengejutkan. Hanya dengan memikirkan kemakmuran dan kelimpahan, Anda dapat mewujudkan kehidupan yang berkelimpahan dan sejahtera. Kebahagiaan adalah kemakmuran yang dikombinasikan dengan kebajikan. Tidak ada kekurangan uang di dunia ini. Mulailah bergegas. Anda menjadi kaya secara rohani, dan Anda akan menjadi kaya secara finansial. Kerja keras menempatkan Anda di mana keberuntungan dapat menemukan Anda. Kemakmuran adalah milik mereka yang belajar hal-hal baru yang paling cepat. Untuk memiliki tubuh kemakmuran, penyajian materinya, pertama-tama kita harus memiliki semangat kemakmuran. Dan semangat kemakmuran adalah semangat cepat dari kebajikan moral. Jumlah keberuntungan yang menghampiri Anda tergantung pada kesediaan Anda untuk bertindak. Dalam jangka panjang, bukan hanya berapa banyak uang yang Anda hasilkan yang akan menentukan kemakmuran masa depan Anda, tetapi berapa banyak uang yang Anda gunakan untuk bekerja dengan menabung dan menginvestasikannya. Anda tidak bisa menghabiskan jalan menuju kemakmuran. Keberuntungan adalah nama lain dari kegigihan tujuan. Triknya adalah memastikan Anda tidak mati menunggu kemakmuran datang. Kelimpahan dan kekurangan selalu ada, dan kita mendapatkan yang kita fokuskan. Tindakan disiplin, konsisten dan gigih lebih merupakan faktor penentu dalam penciptaan kesuksesan daripada kombinasi hal-hal lainnya. Kemakmuran Anda hanya akan tumbuh secepat Anda melakukannya. Kemakmuran dalam bentuk kekayaan bekerja persis sama dengan yang lainnya. Anda akan melihatnya datang ke dalam hidup Anda, ketika Anda tidak terikat untuk membutuhkannya. Kemalasan dan kemakmuran tidak akan pernah bisa menjadi teman. Faktor tunggal terkuat dalam kesadaran kemakmuran adalah harga diri. Percaya Anda bisa melakukannya, percaya Anda pantas mendapatkannya, percaya Anda akan mendapatkannya. Lihatlah diri Anda hidup dalam kelimpahan dan Anda akan menariknya. Itu selalu berhasil, itu berhasil setiap saat dengan setiap orang. Mereka yang berbicara paling banyak tentang penyakit, memiliki penyakit. Mereka yang berbicara sebagian besar tentang kemakmuran, memilikinya. Kebiasaan adalah musuh terburuk kemakmuran. Kemakmuran seseorang diukur dari kegunaannya bagi masyarakat, dan seseorang berguna sesuai dengan apa yang dilakukannya, dan bukan karena teori-teori yang dianutnya. Berpikir positif dan sikap positif, menarik kemakmuran, kedamaian dan kebahagiaan, itu juga menghadapkan kita pada jalan pencapaian dan kesuksesan. Setiap orang yang berkontribusi pada kemakmuran, harus makmur pada gilirannya. Kemakmuran mencoba yang beruntung, kesulitan yang besar. Ingat, tidak ada lagi usaha yang diperlukan untuk mencapai tujuan hidup yang tinggi, untuk menuntut kelimpahan dan kemakmuran, daripada yang dibutuhkan untuk menerima kesengsaraan dan kemiskinan. Ingatlah peribahasa Salomo, orang yang lamban menjadi miskin, tetapi tangan orang rajin membuat kaya. Anda akan kagum dengan apa yang Anda tarik setelah Anda mulai percaya pada apa yang pantas Anda dapatkan, yaitu ucapan kemakmuran. Kunci kemakmuran ekonomi adalah penciptaan ketidakpuasan yang terorganisir. Jalani kehidupan yang positif dan Anda akan memiliki kehidupan yang sejahtera. Uang tidak ada gunanya kecuali Anda tahu nilainya melalui pengalaman. Biarkan dirimu merasa bahagia dengan kelimpahan yang akan kamu miliki, karena itu akan datang. Jika Anda ingin mengalami kemakmuran pada tingkat yang ajaib,
Anda harus meninggalkan cara berpikir lama Anda, dan mengembangkan cara baru membayangkan apa yang mungkin Anda alami dalam hidup Anda. Kamu tidak miskin karena kamu tidak punya uang, tapi kamu miskin jika tidak memiliki mimpi. Bersyukurlah atas apa yang Anda miliki, Anda akan berakhir memiliki lebih banyak. Jika Anda berkonsentrasi pada apa yang tidak Anda miliki, Anda tidak akan pernah merasa cukup. Kemakmuran mengalir hanya melalui saluran yang terbuka lebar untuk menerimanya. Keraguan, ketakutan dan kurang percaya diri hanya berfungsi untuk menutup saluran ini. Mari kita selesai dengan memikirkan kemiskinan sebagai suatu kebajikan. Ini adalah sifat buruk yang umum. Jika Anda telah hidup dalam kekurangan dan keterbatasan finansial, Anda benar-benar hidup dalam keburukan. Itu juga merupakan kebenaran mengejutkan tentang kemakmuran. Tapi Anda tidak perlu terus hidup di wakil keuangan, ada jalan keluarnya. Pilihan yang buruk adalah penyebab utama kemiskinan. Anda pada dasarnya adalah diri Anda yang Anda ciptakan dan semua yang terjadi dalam hidup Anda, adalah hasil dari pembuatan Anda sendiri. Kemakmuran sejati adalah menghargai apa yang Anda miliki. Jika Anda menginginkan kebaikan yang besar, kemakmuran yang lebih besar dalam hidup Anda, mulailah membentuk ruang hampa untuk menerimanya. Dengan kata lain, singkirkan apa yang tidak Anda inginkan untuk memberi ruang bagi apa yang Anda inginkan. Kebahagiaan tidak hanya dalam kepemilikan uang, itu terletak pada kegembiraan pencapaian, dalam sensasi usaha kreatif. Kemakmuran adalah cobaan yang lebih berat daripada kesulitan, terutama kemakmuran yang tiba-tiba. Mudah datang, mudah pergi adalah pepatah lama, dan itu benar. Mengakui kebaikan yang sudah Anda miliki dalam hidup Anda adalah dasar untuk semua kelimpahan. Jangan biarkan rasa takut kalah lebih besar daripada kegembiraan menang. Anda harus bangun setiap pagi dengan tekad jika Anda ingin tidur dengan kepuasan. Anda tidak akan mulai menyentuh kemungkinan Anda sampai Anda mengenal diri Anda yang sebenarnya. Tidak ada hal yang lebih besar yang dapat Anda lakukan dengan hidup dan pekerjaan Anda selain mengikuti hasrat Anda, dengan cara yang melayani dunia dan Anda. Kekayaan adalah kemampuan untuk sepenuhnya mengalami hidup. Satu-satunya batasan dalam hidup adalah yang kita paksakan pada diri kita sendiri. Orang-orang yang makmur secara permanen di komunitas manapun bukanlah penipu dan penipu, tetapi orang-orang yang dapat diandalkan dan jujur. Seluruh hidupmu adalah manifestasi dari pikiran yang ada di kepalamu. Kemakmuran adalah cara hidup dan berpikir, dan bukan hanya uang atau barang. Keberuntungan sejati tidak terdiri dari memegang kartu terbaik di meja, tapi paling beruntung adalah dia yang tahu kapan harus bangkit dan pulang. Jika kita tidak memiliki musim dingin, musim semi tidak akan begitu menyenangkan. Jika kita kadang-kadang tidak merasakan kesulitan, kemakmuran tidak akan bisa disambut. Hidup selalu memberi dari dirinya sendiri. Kita harus menerima, memanfaatkan, dan memperluas pemberian itu. Kesuksesan dan kemakmuran adalah atribut spiritual yang dimiliki semua orang. Dalam kemakmuran, teman-teman kita mengenal kita, dalam kesulitan, kita mengenal teman-teman kita. Hanya ketika hidup seseorang berakhir dalam kemakmuran, barulah kita berani menyatakan dia bahagia. Kemakmuran dimulai dari hati, bukan dari kantongnya. Jangan khawatirkan dirimu dengan uang. Melayani, membangun, bekerja, bermimpi, buat. Lakukan ini dan Anda akan menemukan tidak ada batasan untuk kemakmuran dan kelimpahan yang akan datang kepada Anda. Segala sesuatu yang kita dapatkan dalam hidup datang melalui pintu gerbang pikiran kita.
Jika pikiran itu negatif atau jahat, apa yang mengalir kepada kita, itu akan sesuai. Kemakmuran sejati adalah hasil dari kepercayaan yang ditempatkan dengan baik pada diri kita. Tujuan hidup manusia adalah pertumbuhan, sebagaimana tujuan hidup pohon dan tumbuhan adalah pertumbuhan. Hidup kita adalah karya seni. Tanam benih cinta dan rasa hormat dan tuai panen kemakmuran dan kedamaian. Tunduklah kepada Tuhan dan berdamai dengannya, dengan cara ini kemakmuran akan datang kepadamu. Tingkat kebebasan suatu negara adalah derajat kemakmurannya. Semakin baik sikap Anda dan semakin keras Anda bekerja, semakin beruntung Anda. Berdasarkan pertukaran, kemakmuran satu orang bermanfaat bagi semua orang lainnya. Kantong kosong tidak pernah menahan siapapun. Hanya kepala kosong dan hati kosong yang bisa melakukan itu. Sukses adalah keberuntungan yang datang dari aspirasi, keputusasaan, keringat dan inspirasi. Bersukacita dalam kemakmuran orang lain, berarti mengambil bagian darinya. Kemakmuran pada mulanya adalah semangat, dan sikap pikiran, kekuatan moral, kehidupan yang terwujud secara lahiriah dalam bentuk kelimpahan, kebahagiaan, dan kegembiraan. Kemakmuran tidak ditemukan dengan menghindari masalah, itu ditemukan dengan memecahkannya. Tidak ada yang menunjukkan siapa sahabatnya seperti kemakmuran, dan buah yang matang. Kunci kelimpahan adalah memenuhi keadaan yang terbatas dengan pikiran yang tidak terbatas. Anda tidak akan pernah bisa mengisi hidup Anda dengan kemakmuran, jika Anda berjalan dengan mentalitas orang miskin. Adalah kehendak Tuhan bagi Anda untuk hidup dalam kemakmuran, bukan kemiskinan. Adalah kehendak Tuhan bagi Anda untuk membayar tagihan Anda dan tidak berhutang. Biarkan seseorang berpaling dari khayalan spekulasi intelektual, dan mulai melakukan sesuatu, dan melakukannya dengan sekuat tenaga, dan dengan demikian dia akan memperoleh pengetahuan khusus, menggunakan kekuatan khusus, dan mencapai posisinya yang unik dan kemakmuran di antara sesamanya. Kekayaan bukanlah miliknya yang memilikinya, tetapi miliknya yang menikmatinya. Upaya alami setiap individu untuk memperbaiki kondisinya sendiri, begitu kuat sehingga sendirian, dan tanpa bantuan apapun, tidak hanya mampu membawa masyarakat menuju kekayaan dan kemakmuran, tetapi juga mengatasi 100 penghalang yang tidak sopan, dengan di mana kebodohan hukum manusia terlalu sering membebani operasinya. Kemakmuran adalah pelindung prinsip yang terbaik. Kemakmuran hanyalah alat untuk digunakan, bukan dewa untuk disembah. Kami berpendapat bahwa bagi suatu negara untuk mencoba memajaki dirinya sendiri menuju kemakmuran, adalah seperti seorang pria yang berdiri di dalam ember dan mencoba mengangkat dirinya sendiri, dengan pegangannya. Ketekunan adalah ibu dari keberuntungan. Rajin pangkal pandai. Kebajikan kemakmuran adalah kesederhanaan, kebajikan dari kesulitan adalah ketabahan. Sebuah negara tidak menjadi kaya dengan akumulasi kekanak-kanakan dari logam mengkilap tetap. Anda tidak dapat membawa kemakmuran dengan mengecilkan hati penghematan. Anda tidak dapat membangun keamanan yang baik atas uang pinjaman. Anda tidak dapat menghindari masalah dengan membelanjakan lebih dari yang Anda hasilkan. Banyak usaha, banyak kemakmuran. Ketika kemakmuran datang, jangan gunakan semuanya. Dalam kemakmuran, marilah kita secara khusus menghindari kesombongan dan penghinaan. Kemakmuran penuh dengan teman. Kekayaan tidak terdiri dari memiliki harta yang besar, tetapi memiliki sedikit keinginan. Tidak seorang pun yang mengalami kemakmuran tidak juga menghadapi bahaya. Kekayaan dan kemiskinan tidak terletak pada harta seseorang, tetapi pada jiwa mereka. Sukses tergantung pada usaha.
Kebahagiaan adalah kemakmuran yang dikombinasikan dengan kebajikan.